Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi perdananya Rumah Produktif Indonesia. Kita ngundang pembicara yang cukup keren, anak muda, brilian, dan punya kontribusi konkret nih di masyarakat. Kebetulan nih teman lama, terakhir kita isi bareng ya waktu di Padang nih sama si Iqbal. Jadi di sini kita bakal ngomongin soal bagaimana nih kita bisa tetap bersedekah di masa pandemi ini. Nah, kebetulan ini kan si Iqbal adalah praktisi yang mampu membuat gerakan besar untuk menggalang orang-orang baik untuk berbuat baik dan membuat masyarakat jadi baik lagi. Nah, nanti diharapkan diskusi kita nggak ngomongin kita bisanya, karena kita bisa tuh orang udah pasti udah pada tahu lah kita bisa kayak gimana. Kita akan lebih bicara soal konteks bagaimana nih strategi dan taktik yang bisa kita lakukan dengan berkolaborasi, dengan gotong royong, dengan kerjasama, atau dengan tips dan trik yang mungkin Iqbal akan ngasih ide segarnya nih buat kita. Nah, sebelum kita masuk, aku akan mengenalkan nih CV-nya Iqbal. Ini kalau dikumpulin semua nih udah kayak makalah nih, banyak banget. Jadi, bentar saya cek dulu CV-nya. Oke. Nah, jadi Iqbal ini secara profil menarik karena dia sebenarnya lulusan biologi gitu ya. Tapi dia punya jiwa sosial yang tinggi. Ini bisa jadi spirit juga buat teman-teman yang sosial bahwa kita harus punya lebih keren daripada Iqbal sebenarnya, orang-orang sosial gitu. Terus yang kedua, dia kerja udah di banyak tempat, salah satunya sekarang di Kitabisa, dulunya pernah di Google sama bantu di Microsoft juga. Nah, intinya semua berkaitan dengan branding, marketing maupun komunikasi strategik si Iqbal ini. Nah, sebelum dimulai, saya meminta nih inisiator Rumah Produktif untuk memberikan sepatah kata untuk kita hari ini. Monggo Mas Januardi. Baik, terima kasih Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Iqbal Haryadi, Head Marketing Kitabisa.com, dan Mas Wildan yang udah meluangkan waktunya nih, yang saya kira sangat mahal dan sangat mewah untuk bisa hadir dalam pertemuan kita hari ini. Tentu saja untuk teman-teman sekalian juga yang sudah hadir di diskusi kita pada siang hari ini. Pertama saya ingin menyampaikan sedikit tentang Rumah Produktif Indonesia. RPI ini satu wadah baru, kita baru dirikan di masa pandemi COVID. Jadi usianya baru sekitar 1 bulan lebih. Pak Jokowi mulai mengumumkan pasien pertama COVID itu kan di awal Maret ya. Kemudian di bulan itu juga kita coba memikirkan gimana caranya nih biar orang-orang Indonesia bisa produktif dari rumah masing-masing. Karena kan semua sudah di rumah kan, learning dari rumah, beribadah dari rumah, kemudian bekerja dari rumah. Maka saya kemudian berpikir, oh harus ada inisiasi baru, gimana caranya agar tiap orang Indonesia itu bisa produktif pada bidang yang dia sukai, dia minati. Nah, awalnya kita mulai bentuk dengan diskusi online, sudah sekitar 8 kali diskusinya. Pertama, saya membahas tentang COVID-19 dari perspektif antropologi. Kemudian ada juga kita mengundang Bang Al Haidar, pengamat terorisme yang sementara di Leiden, Belanda. Dia langsung live dari sana menyampaikan tentang penanganan COVID-19 dari perspektif pemerintah Belanda. Kemudian kita juga live juga dengan Andi Batara, beliau lagi S2 di New Zealand, tentang penanganan COVID di sana, itu gimana. Kemudian ada juga diskusi dengan Sudirman HN, doktor, beliau S3-nya di Melbourne Uni, dan menjelaskan tentang penanganan COVID, menulis juga di salah satu buletinnya CSIS, begitu juga di Jakarta Post. Kita juga waktu itu mengadakan juga diskusi dengan seorang dokter dari Jerman, dokter ilmu politik, tentang bagaimana politik yang terjadi di masa COVID ini. Kemudian juga dengan seorang antropolog dari Universitas Universitas Hasanuddin Makassar tentang COVID-19, terutama dalam hal stigma. Karena beberapa waktu lalu kan banyak tuh orang-orang yang distigma kan, nggak boleh nih jenazahnya dikubur di sini, nggak boleh nih dokter masuk ke sini. Stigma-stigma itu kan tidak sehat untuk bangsa kita. Nah, awalnya diskusinya hanya diskusi online, di WhatsApp, kemudian juga di Instagram. Kemudian selanjutnya kita berpikir, ini kayaknya Rumah Produktif Indonesia nggak bisa hanya sekedar diskusi begini.
maka kita harus mengembangkan ini dengan sesuatu yang lebih serius. Maka waktu itu kita sepakati kita buat aja klaster. Ada juga satu dua orang yang berpikir jangan dulu banyak-banyak. Tapi saya berpikir gerakan ini harus segera kita mulai. Sebagaimana dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah sepulang dari Mekah, dan 1 abad setelah Muhammadiyah berdiri itu kita lihat banyak sekolah, banyak rumah sakit, panti asuhan, dan tokoh-tokoh bangsa lahir dari Perserikatan Muhammadiyah. Pun demikian dengan Nahdlatul Ulama, mendirikan sekian banyak perserikatan amal yang bermanfaat setidaknya 1 abad terakhir ini. Nah, kita berharap bervisi panjang ke depan, setidaknya 50 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang, dan seterusnya, Rumah Produktif Indonesia ini bisa mencetak, membantu manusia Indonesia biar tampil produktif. Maka kita membuat beberapa klaster. Yang pertama, klaster riset dan kepenulisan. Jadi diskusi ini diadakan oleh klaster sekolah riset dan kepenulisan. Riset ini kan nggak bisa lepas dari menulis. Begitu juga menulis nggak bisa lepas dari riset. Kita ingin agar penulis-penulis kita ini tidak sekedar nulis, tapi juga melalui sebuah riset yang cukup lah. Yang kedua, ada namanya klaster bisnis. Klaster bisnis ini kita adakan di RPI dengan tujuan agar mereka yang suka pada bisnis, pada jualan online dan lain sebagainya, mungkin juga jadi YouTuber dan lain sebagainya, bisa gabung di situ, bisa sharing, mungkin bisa sharing produk juga, gimana saling menopang agar masing-masing bisa produktif dan bisa berdampak pada finansial. Satu hal yang saya pikirkan adalah forum seperti RPI ini kalau bisa jangan cuma menambah kekayaan knowledge kita, pengetahuan, tapi dia harus menambah juga ketahanan finansial kita. Jadi finansial kita juga penting banget, Kak. Beli kuota, membiayai keluarga, kirim untuk orang tua, dan lain sebagainya itu kan perlu kita pikirkan juga. Jadi klaster riset yang pertama, yang kedua klaster bisnis, yang ketiga kita juga punya klaster sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan sekitar 1 atau 2 jam yang lalu baru membuat diskusi dengan Mas Pizarro, jurnalis Anadolu Turki, menjelaskan tentang minoritas Muslim di Asia Tenggara yang terdampak COVID. Itu di Thailand, kemudian di Filipina Selatan, begitu juga dengan Myanmar. Itu sekolah tadi, riset kebangsaan. Kemudian tadi kita berpikir kita akan kembangkan ini sekolah kebangsaan, bukan cuma kebangsaan, tapi sekolah kebangsaan dan hubungan internasional. Jadi di situ nanti bergabung orang-orang yang tidak cuma memikirkan bangsa, tapi dia juga punya mindset internasional. Internasional mindset, dia bisa mengerti bagaimana peta politik dunia, peta global, dan lain sebagainya gitu. Yang keempat, kita juga punya klaster yang namanya klaster Islamic Center. Klaster Islamic Center ini baru didirikan, tujuannya agar teman-teman yang senang untuk berdakwah, ya kan, senang untuk misalnya berdakwah lewat lisan, lewat ceramah. Kalau dulu kan ada festival nasyid, ada festival macam-macam itu. Kita coba fasilitasi di sini. Misalnya mereka bisa membuat konten-konten dakwah 5 menit, 10 menit, mereka upload di YouTube, bisa bermanfaat bagi orang. Syukur-syukur kalau bisa berdampak pada monetisasi bagi ketahanan finansial mereka. Nah, selain itu kita juga punya klaster lain, yaitu namanya klaster English School, klaster sekolah Inggris. Sekolah Inggris ini berapa hari ini sudah sangat aktif, anggotanya sudah mulai banyak, itu dari Sumatera sampai Papua. Ada banyak dan mereka sudah mulai berspeaking English, dan nanti pada tanggal 10 saya akan memulai memantik diskusi dengan bahasa Inggris agar kita semua punya keberanian. Untuk grammar kita kesampingkan dulu deh, grammar itu kita mulai dulu keberanian speaking, dan harapannya ke depan adalah kalau sudah sedikit established, kita bisa buat live streaming di YouTube pakai bahasa Inggris. Seperti saya bayangkan seperti bagaimana host CNN luar negeri itu menanyakan langsung kepada narasumbernya pakai bahasa Inggris. Jadi kita buat seperti itu, bahkan mungkin suatu saat kita bisa bikin RPI TV, dan bentuk di situ akan mencetak para jurnalis yang bukan cuma bisa bahasa Indonesia, tapi juga bisa berbahasa Inggris. Dan kita juga punya beberapa klaster yang lain yang saat ini terus kita kembangkan, dan klaster ini terus kita kembangkan berdasarkan minat masing-masing. Termasuk ada juga klaster sekolah orang tua. Nah, klaster sekolah orang tua ini sebelumnya juga orang berpikir ngapain sih ada sekolah orang tua?
orang tua kok pakai disekolahin. Nah, saya teringat ucapannya almarhum Nurholis Majid, seorang intelektual Indonesia, yang mengatakan bahwa generasi bangsa itu setidaknya kita bisa lihat di 20 tahun. Maka untuk mencetak orang-orang terbaik di 20 tahun yang akan datang, kita harus dimulai dari sekarang ini. Sekarang ini kita hadir, banyak orang yang banyak kontribusi seperti Mas Iqbal, Mas Wildan, dan lain sebagainya, itu karena 20 tahun yang lalu sudah dicetak, sudah dididik, sudah dibimbing memasuki ini dan itu dan lain sebagainya. Dengan begitu maka mereka bisa berkontribusi. Nah, kalau orang tua ini mendidik mereka yang nanti mau menikah, misalnya gimana caranya nih, gue lagi nggak punya duit, gimana pengen nikah, gimana caranya. Terus nanti kalau udah punya anak, ini gimana cara membiayai keluarga dan lain sebagainya. Itu diperlukan agar mereka, terutama ibu-ibu, ibu-ibu juga sekarang kan banyak yang ingin berbisnis kan, gimana caranya bisa berbisnis dari rumah masing-masing, bisa mendatangkan uang dari situ. Nah, orang tua itu salah satunya itu selain diskusi. Nah, beberapa klaster itu kita buat seiring dengan perkembangan anggota, anggotanya juga sangat cair, di anggota kita, di grup kita ada juga yang left begitu saja, itu juga kita tidak permasalahkan, karena ini sifatnya cair saja. Ada juga yang mau bergabung dan itu juga tidak kita terima dengan baik, karena wadah ini adalah wadah untuk kita sharing, kita meningkatkan kualitas, meningkatkan kerjasama, dan yang penting lagi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan hati kita untuk berbagi, sama-sama maju dan senantiasa produktif. Nanti pada akhirnya kita ingin agar lembaga ini bermanfaat untuk personal kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa Indonesia bermanfaat ini, dan nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat secara global. Saya kira itu segera pengantar dari saya, Mas Wildan, Mas Iqbal, Mas Igar, dan teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pengantar dari Bang Yanuardi. Ya, kita menghemat waktu, langsung aja kita diskusi bersama Iqbal. Dan Iqbal mungkin hanya menyampaikan waktu sekitar 10 menit, dan dia mengharapkan kita untuk lebih interaktif untuk berdiskusi. Karena kami yakin bahwa peserta di sini pun juga punya pengalaman yang mungkin hanya perlu dipertajam maupun ditata saja. Monggo, Bro Iqbal. Panggung ini untuk dirimu. Oke. Terima kasih Mas Yanuar, Wildan, dan teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya udah diundang untuk diskusi di Rumah Produktif. So, saya mau share satu presentasi singkat lah ya sebagai pemantik diskusi. Setelah itu harapannya sih kita bisa lebih banyak diskusi lah dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau isu-isu yang ingin didiskusikan, kita bisa ngobrolin bareng gitu ya. Oke. Udah tampil ya? Oke, udah bro. Ya. Sip. Oke, sebentar. Ya, oke. Jadi ini pemantik aja, perkenalan singkat. Nama saya Iqbal, sekarang sebagai Head Marketingnya Kita Bisa. Di luar itu saya juga penulis, podcaster juga. Saya punya podcast, ada satu yang konsisten terus, namanya Podcast Subjektif. Teman-teman bisa cari di Spotify. Kalau mau kontak saya via sosmed, Twitter, Instagram, @iqbalhp. Oke, nah saya pengen mulai dengan bilang bahwa teman-teman bisa selamat datang. Indonesia adalah negara paling generous, paling dermawan di dunia, dan ini bukan klaim kita pribadi, tapi ini berdasarkan World Giving Index yang dibikin oleh ada sebuah lembaga namanya CAF. Mereka tiap tahun bikin menghitung World Giving Index dan dinilai rankingnya negara-negara berdasarkan 3 hal. Satu, perilaku orang, apakah orang di negara tersebut suka berdonasi. Yang kedua, apakah orang di negara tersebut suka menolong orang yang bahkan dia tidak kenal, helping stranger. Dan yang ketiga adalah apakah orang di negara tersebut suka melakukan kegiatan kerelawanan atau melakukan kegiatan yang tujuannya adalah untuk membantu orang lain tanpa mendapatkan benefit untuk dirinya sendiri secara finansial. Nah, dari 3 kategori ini, itu tahun 2018 Indonesia itu nomor 1 negara paling dermawan di dunia. Jadi
negara yang orang-orangnya paling suka berdonasi, paling suka menolong orang yang bahkan dia tidak kenal, dan paling suka melakukan kegiatan-kegiatan kerelawanan. Tahun 2000 kemarin, 2019, kalau nggak salah rankingnya turun jadi nomor 2, tapi si World Giving Index-nya juga menilai selama 10 tahun terakhir, itu Indonesia yang paling rising dari sebelumnya tidak masuk di 10 besar, tiba-tiba ada di nomor 1 dan konsisten ada di salah satu negara paling dermawan lah gitu. Nah, perilaku ini sebenarnya juga yang kita capture di Kita Bisa, dan Kita Bisa sih kita juga bisa dibilang bangga lah untuk menjadi, kita menyebut diri kita sebagai engine of kindness-nya Indonesia gitu. Jadi mesin kebaikan Indonesia ini salah satunya kita fasilitasi lewat Kita Bisa. Jadi orang-orang melakukan donasi, menolong orang yang bahkan dia tidak kenal, itu bisa terfasilitasi lewat Kita Bisa. Karena pun sekarang sampai saat ini di Kita Bisa start 2013, kita mulai full time 2015. Nah, kita so far sudah ada 40.000 inisiatif sosial yang terfasilitasi lewat Kita Bisa, dan sudah ada lebih dari 2,5 juta orang yang sudah pernah berdonasi di Kita Bisa. Jadi ini sebuah platform engine yang kita buat untuk memfasilitasi kebaikan orang Indonesia bisa terhubung satu sama lain. Nah, kalau misinya Kita Bisa sendiri sebenarnya adalah mengamplify semangat gotong royong, karena kan sebenarnya gotong royong dan semangatnya itu emang udah jadi ciri khas kita, dan masing-masing dari kita juga pasti dalam skala kecil maupun skala besar sudah melakukan gotong royong itu di berbagai lini kehidupan kita lah gitu, baik kehidupan bertetangga, kehidupan sama sekolah, ataupun sekarang di masa-masa sulit seperti ini. Nah, kita pengen mengamplify si semangat yang udah ada ini, semangat yang udah ada di orang Indonesia ini jadi sesuatu yang jauh lebih besar, salah satunya dengan teknologi internet, dan itulah yang jadi misi kita. Kalau misinya Kita Bisa, kita sebutnya di internal itu channeling kindness at scale, gimana kita bisa menyalurkan kebaikan dalam skala yang besar. Nah, channeling kindness at scale ini, kita kalau mau diturunin jadi apa sih yang dimaksud dengan channeling kindness at scale gitu ya, kita turunkan dalam 3 poin sederhana gitu. Apa sih yang pengen kita lakukan? Yang pertama adalah kita merasa bahwa berbuat baik itu harus mudah. Jadi gimana caranya orang-orang kalau pengen melakukan kebaikan itu mereka nggak banyak mikir, mereka prosesnya sangat mudah, tinggal klik-klik, mereka tiba-tiba sudah melakukan kebaikan dan kebaikannya sudah tersalurkan. Dan itu yang coba kita coba kita push terus, gimana caranya orang bisa berbuat baik secara mudah. Salah satunya dengan misalnya di platform Kita Bisa, ya kita memfasilitasi beragam penggalangan dana, dari mulai bantu akses air bersih di desa-desa, terus bantu bangun jembatan, bantu anak-anak sekolah, pendidikan, bantu orang sakit, bahkan sampai bantu ke lingkungan, bantu hewan, bantu menanam pohon, dan lain-lain. Itu yang kita percaya, berbuat baik itu harus mudah. Yang kedua adalah menurut kita berbuat baik itu harus cepat. Nah, berbuat baik harus cepat ini sekarang sangat bisa terfasilitasi dengan adanya, kita udah terbiasa dengan teknologi internet, sosmed, dan lain-lain. Ini saya kasih contoh misalnya yang ada di gambar itu Najwa Shihab waktu itu mengangkat 2 pengamen cilik yang menjadi korban salah tangkap. Mereka harus dipenjara, sehingga ketika dipenjara mereka kehilangan kesempatan untuk sekolah, dan akhirnya ngajakin masyarakat untuk ya udah kita bantu mereka sekolah lagi untuk ngambil paket ABC gitu ya. Nah, dengan adanya sosmed, Mbak Nana nge-share di sosmed, viral, orang-orang masuk ke Kita Bisa, mereka donasi dengan cepat, donasi terkumpul. Setelah itu kita langsung salurkan donasinya, dan sekarang anak-anaknya sudah jalanin sekolah lagi, sekolah paket ABC. Terus contoh lain misalnya yang kemarin juga baru-baru ini adalah kita bareng Narasi juga, bareng Mbak Nana juga bikin konser di rumah aja, mengajak banyak musisi, dan sambil konser itu sambil live streaming orang bisa donasi secara online juga, dan itu kita integrasikan antara YouTube-nya dengan Kita Bisa, dan orang bisa lihat juga di sini berapa banyak donasi yang sudah terkumpul, siapa yang berdonasi, kalau ada komentar mereka itu juga muncul, dan seterusnya. Jadi intinya poinnya dengan teknologi berbuat baik jadi bisa lebih cepat, dan dengan itu berarti kita juga bisa menyebarkan impact positif dengan lebih cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga percaya bahwa berbuat baik itu harus
menyenangkan. Karena kalau kita bisa bikin berbuat baik itu menyenangkan, orang akan ingin melakukannya lagi dan lagi gitu. Jadi ada plus poin di luar bahwa ada kewajiban kita membantu orang yang membutuhkan, ada keinginan untuk mendapatkan pahala dan lain-lain. Tapi ada tambahan poin di mana ternyata berbuat baik itu menyenangkan gitu. Jadi orang-orang akan merasa bahwa ini memang tidak hanya harus dilakukan, tapi mereka pengen juga melakukan. Jadi kayak misalnya kita selama 3 tahun terakhir kita mencoba bereksperimen dengan banyak bentuk-bentuk sedekah yang baru lah gitu. Jadi kayak misalnya event run for charity, di mana orang-orang lari dengan jarak sekian, misalnya mereka lari maraton 42 km, mereka mau nih lari maraton sambil galang dana untuk isu yang mereka perjuangkan. Jadi pelari-pelari akhirnya tidak hanya orang-orang yang memang tidak punya kepekaan sosial, tapi pelari-pelari yang memang hanya hobis pelari, akhirnya mereka ikut ketarik juga untuk ikutan bersedekah lewat kegiatan larinya yang menyenangkan buat mereka. Terus kita juga menginisiasi yang kita sebut dengan birthday fundraising, orang merayakan ulang tahun, terus minta kado ke teman, ke saudara, ke followers, tapi kadonya berupa donasi untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Contoh lain, kita waktu itu pernah sama Yayasan Kita Kuning bikin event namanya Shape for Hope, ngajakin orang-orang botakin rambut, seru-seruan, sambil galang dana untuk anak-anak kanker. Dan kita juga sering banget ngajakin artis seniman untuk ikutan meramaikan atau membuat proyek-proyek sosial yang kita lakukan jadi lebih menarik lah gitu. Jadi again tadi kalau berbuat baik bisa menyenangkan, orang harusnya jadi lebih tertarik untuk melakukan kebaikan lagi dan lagi. Nah, dalam konteks yang sekarang, dengan masa sulit sekarang, dengan masa pandemi COVID, banyak yang terdampak, pun dengan semangat gotong royong ini, dengan semangat sedekah ini, kebaikan yang kita kumpulkan selama pandemi ini juga cukup besar gitu ya. Maksudnya terlihat sekali gotong royong Indonesia semakin besar sekali. Kalau untuk konteksnya spesifik misalnya di Kitabisa, itu ada 700.000 sampai bulan April kemarin, ada lebih dari 700.000 orang tercatat berdonasi hanya untuk yang inisiatif terkait COVID. Gitu, hanya untuk yang inisiatif terkait COVID, dan itu bantuannya ada yang inisiatifnya untuk membantu APD, ada yang untuk bantu sembako buat warga terdampak, ada yang bantu paket makanan untuk tenaga-tenaga medis, dan lain-lain. Jadi inisiatifnya pun sangat beragam, dan bantuannya sudah tersalurkan menjangkau 580 rumah sakit dan vaskes di 30 provinsi, dan ini kolaborasinya besar-besaran, jadi kita bisa hanya sebagai fasilitator aja, tapi di situ ada ratusan influencer yang mereka galang dana, ngajakin followersnya, bikin konser musik, bikin live streaming, dan lain-lain. Terus ada ratusan NGO juga yang bantu kita menyalurkan bantuan di lapangan, komunitas akar rumput. Brand-brand juga banyak yang ikutan berdonasi, baik dengan menggandakan donasi dari masyarakat maupun mereka memberikan langsung budget yang mereka miliki. Dan kita juga bantu berkolaborasi juga dengan pemerintah, dengan BNPB, dengan organisasi-organisasi lain yang terkait dengan pemerintah. Jadi di tengah pandemi ini sebenarnya semangat gotong royong itu makin kelihatan, dan dengan teknologi kita bisa itu jadi terfasilitasi supaya ini jadi lebih besar, lebih cepat, lebih masif. Terus diantaranya kita juga melaunching beberapa program khusus yang terkait pandemi ini, misalnya salah satunya program keluarga asuh, yang simpelnya adalah kita ngajak keluarga-keluarga yang mampu untuk bantu keluarga-keluarga yang tidak mampu, dan bantuannya berupa bantuan sembako gitu. So far sudah ada 48 ribuan keluarga yang terdaftar, mereka sebagai donatur, dan sudah terdistribusi ke 14 ribuan keluarga yang terbantu, dan ini masih dijalankan terus, penyalurannya terus berjalan bertahap dengan bantuan berbagai NGO juga di lapangan. Gitu. Jadi in summary sih sebenarnya kalau untuk memantik diskusi ini, satu, berbuat baik itu sedekah itu, ini kan kita sebenarnya temanya sedekah ya, tapi saya angkat lebih luas aja bahwa berbuat baik itu harus mudah, harus cepat, harus menyenangkan. Kemudian yang kedua, teknologi, sosmed, internet itu bisa mengamplifikasi dampak gotong royong besar-besaran. Kalau gotong royong yang kita lakukan selama ini mungkin hanya bisa membantu 10
10 orang misalnya dan hanya bisa mengajak 10 orang dari tetangga di sekeliling kita, dengan adanya teknologi ini justru jadi bisa lebih luas, bantunya bisa lebih banyak, orang yang ikutan pun jadi bisa lebih banyak juga. Lalu yang terakhir, masalah sosial yang ada di Indonesia, apapun masalah sosial itu sebenarnya kita sih sangat optimis bisa diselesaikan dengan sedekah besar-besaran gitu. Karena pun kita bisa sendiri kan, namanya itu ada dua unsur sebenarnya. Kita itu kolektivitas bahwa ini harus dikerjakan bareng-bareng, dan bisa lebih mengarah ke optimis bahwa sebenarnya semua masalah bisa diselesaikan asalkan kita ngerjain bareng-bareng. Itu teman-teman mungkin pemantik diskusinya. Saya serahkan kembali ke Wildan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, thank you Bro Iqbal nih. Seru banget ya pembahasannya. Intinya tuh semua tuh bisa jadi lebih mudah sekarang untuk berbuat baik. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman galang dana atau nggak bikin kegiatan sosial, atau mungkin mau nanya Iqbal terkait hal-hal yang lebih detail atau nggak lebih operasional maupun teknis. Monggo saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin 2 penanya dulu kan? 4 ya sekali nih penanya. Monggo. Nggak usah takut, santai aja. Mungkin Mas Inggar atau Mbak Eka? Monggo. Siapa yang mau duluan? Mbak Siti nih kayaknya udah siap nih. Saya, Kak. Monggo, Mbak Siti. Ya, selamat siang. Ini saya cuma mau bertanya tentang teknologi tadi. Karena kan ini juga ada kontroversi di dalamnya. Bagaimana caranya agar teknik-teknik kita menyalurkan sumbangan kita itu, sedekah kita itu, tidak dianggap bahwa hanya sekedar foto-foto saja. Biasanya kan kita yang nyumbang itu foto hanya untuk dokumentasi laporan, tapi terkadang dianggap bahwa pamer atau bagaimana. Adakah tekniknya untuk mengatasi itu supaya apa yang ingin kita kerjakan dapat tersampaikan dan jelas maksudnya? Terima kasih, Kak. Oke, langsung ada lagi mungkin? Langsung aja, Bal, dijawab aja Bal kalau gitu, Bal. Langsung ya? Ya, Bro. Oke. Jadi kalau tadi saya tangkap pertanyaannya, gimana caranya dokumentasi yang tepat gitu ya, supaya nggak dianggap pamer-pamer doang, tapi justru untuk melaporkan kepada donatur gitu ya. Oke, jadi emang ini kan sebenarnya kemarin kayaknya saya berasumsi diskusinya, maksudnya pertanyaannya berangkat karena kemarin sempat ramai di sosmed ya, kayak ngomongin intinya kalau kita lagi ngasih bantuan ke seseorang, terus mereka foto-foto dengan si beneficiary-nya, dianggap itu tidak etis dan mengeksploitasi dan lain-lain gitu ya. Kalau dari pengalamannya kita bisa sendiri, memang sebenarnya prinsip pertamanya sih adalah dokumentasi penyaluran bantuan yang bagus itu sangat krusial. Kenapa? Karena kalau tujuannya sebenarnya dua. Satu, untuk menjaga trust donatur, bahwa donatur merasa bahwa donasi mereka benar-benar tersalurkan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan lagi trustnya kita sebagai orang yang melakukan kegiatan sosialnya. Artinya ketika ada orang lain melihat dokumentasi penyaluran yang bagus, mereka melihat benar-benar bahwa ada beneficiary yang mendapatkan bantuan dari kita dan fotonya bagus, videonya bagus, atau menyentuh dan lain-lain, itu akan memicu lebih banyak donasi lagi gitu, memicu lebih banyak orang untuk ikutan kegiatan sosial ini. Itu dari segi prinsipnya, kenapa akhirnya dokumentasinya harus bagus. Nah, kemudian pertanyaannya kan tadi lebih ke tekniknya, gimana caranya supaya itu tidak dianggap sebagai mengeksploitasi si beneficiary, maupun dianggap untuk kepentingan kita sendiri, untuk pamer, untuk ria dan lain-lain gitu ya. Kalau sebenarnya kalau tekniknya sih sederhananya adalah
satu, sebenarnya dokumentasi yang terbaik itu yang menampilkan wajah si penerima manfaatnya. Nah, tapi memang kemudian ada syaratnya. Syaratnya adalah harus dengan konsen si penerima manfaatnya tersebut. Jadi misalnya kita bagi-bagi sembako nih sama abang-abang ojol misalnya. Nah, terus baiknya memang kita foto muka si abang ojolnya, kita tahu namanya siapa, dan kita ceritakan kembali cerita si abang tersebut. Tapi ketika kita mau wawancara atau ketika kita foto, ya kita harus minta izin bahwa foto yang kita ambil ini untuk kepentingan kita publish ke donatur, dan apakah abangnya berkenan untuk kita ceritakan kembali gitu. Jadi harus dengan seizin si penerima manfaatnya. Kemudian yang kedua, tekniknya supaya tidak dianggap misleading adalah ya ceritanya sebenarnya, atau copywritingnya, atau cara kita menyampaikannya itu yang dibikin dibikin tepat lah gitu. Bahasanya saya mungkin nggak bisa ceritakan secara detail ya, maksudnya karena case by case, tapi secara umum prinsipnya adalah kita ceritakan bagaimana si orang ini berterima kasih gitu. Jadi biasanya yang kita tuh jadi kayak penyampai aja. Jadi biasanya yang kita bisa lakukan, tim kita bisa lakukan kalau kita ketemu sama penerima manfaat adalah kita sampaikan ke penerima manfaatnya bahwa ini tuh dari orang lain, bukan dari kita. Ini dari ada donatur-donatur, dan kalau di kita bisa kan ada komentar-komentar donatur ya, donatur bisa nulis komentar. Nah itu biasanya kita bacain ke orangnya. Mas, ini tuh dari donatur-donatur, ini mereka ada doa juga, saya berdonasi, semoga abang-abang yang ini terbantu dan sehat keluarganya dan lain-lain. Itu jadi kita menyampaikan pesan ke mereka. Nah nanti sebaliknya setelah itu si penerima manfaatnya akan kita tanyakan juga, ada nggak kira-kira yang mau disampaikan ke orang-orang yang udah bantu. Nah itu biasanya kita capture juga, itu yang kita update ke para donatur, sehingga donatur tahu bahwa oke, satu, donasi mereka sudah tersalurkan, kedua, ada pesan yang disampaikan oleh si penerima manfaat kepada si donatur tersebut. Kemudian teknik ketiga biasanya yang kita lakukan adalah kita nggak perlu mengcapture semua. Jadi kayak misalnya kita menyalurkan 1000 tembakau gitu ya, kita nggak perlu capture 1000-1000-nya gitu. Kita hanya perlu capture mungkin sampel aja, katakan misalnya 3-5 atau maksimal 10. Nanti yang kita laporkan ke donatur adalah cerita-cerita si 5-10 sampel ini, tapi kita kasih tahu bahwa ya ini adalah contoh representasi dari 1000 yang kita salurkan sisanya gitu. Jadi biasanya dengan teknik itu sih harusnya sudah cukup mencakup sih, maksudnya sudah cukup menjaga bahwa kira-kira dokumentasinya akan tetap dalam koridor ini untuk menjaga trustnya donatur dan meningkatkan donatur yang lain. Bahwa terus nanti tetap ada suara-suara yang nyinyir, ya itu di luar kontrol kita, itu part of the job aja sih, resiko dikit lah yang kayak gitu-gitu. Itu sih Siti, Mariam ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, oke. Gimana Mbak Siti? Mungkin ada feedback atau ada tanggapan? Saya sih Kak cukup, karena alhamdulillah tersampaikan dengan baik. Sedikit ya itu aja. Oke. Makasih Kak. Ayo Mbak Siti, ayo teman-teman yang lain, mungkin Mas Akbar, Mbak Dia, Mbak Eka. Gak usah pada grogi, aku yakin ini kan pengalaman semua nih bikin gerakan-gerakan kayak gini nih. Oh, Mbak. Saya mau nanya dikit. Boleh, Bang Yanwardi, silakan. Ya, makasih Mas Iqbal. Menarik banget nih sharingnya. Yang pertama saya mau nanya, untuk kasus terorisme itu kan ada kalanya mereka juga memanfaatkan semangat gotong royong masyarakat kita ya untuk donasi. Contoh misalnya di Jawa Tengah itu pernah ada lembaga yang kumpul donasi untuk tujuan kemanusiaan, tapi ternyata dipakai juga untuk aksi teror. Nah, sejauh ini pertanyaan saya pertama, apa ada nih kecenderungan dari kelompok misalnya ya, kelompok teror ini untuk menggunakan kitabisa.com untuk mengumpulkan donasi yang sifatnya kemanusiaan sebenarnya covernya, tapi mungkin di balik itu dia punya kepentingan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya lembaga kayak RPI ini, kita mau menyumbang, mau galang dana nih, itu kira-kira bagusnya ini kalau kita masukkan foto yang kita punya sendiri atau foto dari lembaga lain. Karena kemarin itu saya ingat
ada seorang mahasiswa saya ya di Ternate yang mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita di komunitas adat terpencil di Halmahera yang baru mualaf. Mereka ini kelompok Tobutil namanya, mereka tinggal di hutan, baru mualaf. Kemudian ada sebagian masyarakat yang inisiasi mengumpulkan dana tanpa lembaga, hanya namanya aja, kita namanya ini. Tapi kemudian orang jadi bertanya, ini benar nggak sih, ini nggak ada lembaganya kan, nama doang. Kemudian foto yang diambil juga foto dari Kompas tahun sekian gitu ya, berapa tahun yang lalu. Orang jadi bertanya-tanya, padahal bisa jadi maksudnya si penggalang dana ini baik, benar, dan dia nggak menyeleweng gitu. Nah, pertanyaan saya nih, kalau kayak kita LPI ini, kita mau buat kayak gitu, ini kira-kira apakah kita pakai kitabisa.com kayak tadi itu ya, apa namanya, saya belum pernah coba nih, ya mungkin apa kita pakai itu atau cara yang lain yang kayak gimana gitu, mungkin itu. Ya, oke. Terima kasih Mas Yanuar. Yang pertama soal terorisme ya, penyalahgunaan gitu ya. Kira-kira penyalahgunaan platform kita bisa oleh terorisme ataupun kelompok-kelompok lain gitu ya. Kalau kalau pertanyaannya adalah apakah pernah kejadian atau enggak, kita sih bisa bilang pernah. Tapi tentu saja nggak kita disclose gitu ya. Pernah, dan indikasi-indikasi penyalahgunaan itu pasti ada. Makanya kita juga di Kitabisa sebagai platform juga kita punya satu tim khusus namanya tim Trust and Safety. Tim ini yang memastikan semua galang dana di Kitabisa itu sesuai dengan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun sesuai dengan guideline yang sudah kita bikin lah, intinya yang membuat donatur tetap nyaman, mereka berdonasi akan sampai ke inisiatif yang benar-benar memang dibutuhkan gitu. Nah, jadi memang ada beberapa case yang terjadi dan semuanya dihandle oleh tim Trust and Safety ini. Tapi secara umum memang yang kita lakukan adalah proses-proses safety yang kita lakukan lah intinya. Ada proses KYC kepada si campaigner-nya. Terus di luar itu ada beberapa indikator-indikator yang sebenarnya bisa kita jaga bahwa kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana. Misalnya kalau misalnya ada transaksi-transaksi mencurigakan dari transaksi kredit card dari luar negeri yang mencurigakan. Nah, itu sebenarnya secara teknologi kita juga ada tools-nya lah untuk mendeteksi kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, dan pernah kejadian juga ada satu campaign yang dia punya transaksi-transaksi yang agak mencurigakan karena transaksi yang kredit card dari negara-negara yang intinya secara transaksi keuangan itu tidak safety lah gitu. Baru kemudian ditelusuri, oh ternyata memang ada indikasi ke arah sana. Nah, itu biasanya kita terminate gitu. Nanti setelah di-terminate ada opsi-opsi solusi yang tergantung case-nya seperti apa. Tapi yang umum biasanya ada case-case di mana kalau ternyata kejadiannya seperti itu, donasinya kita kembalikan ke donatur gitu, ke akunnya donatur. Jadi donatur terima kembali donaturnya dan mereka akan dapat update juga bahwa campaign ini misalnya ternyata setelah diinvestigasi memiliki indikasi-indikasi yang seperti ini dan seterusnya. Gitu. Di luar itu, untuk penyaluran donasi misalnya, makanya kita selalu prioritaskan kerjasamanya, kolaborasinya dengan NGO atau organisasi-organisasi yang memang sudah kredibel lah gitu. Meskipun memang ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, meskipun memang misalnya ada opsi-opsi kita bisa menyalurkan bantuan lewat komunitas-komunitas akar rumput gitu, komunitas-komunitas yang belum punya badan hukum. Itu biasanya kita tetap prioritaskan ke yang lembaga dulu gitu, karena untuk alasan menjaga supaya donatur tetap merasa nyaman bahwa donasi mereka memang disalurkan ke yang terpercaya gitu. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua tadi, kalau misalnya RPI ingin menggalang dana gitu ya, kalau pertanyaannya tadi secara teknis, kalau misalnya mau galang dana, sebenarnya sih prinsip utamanya kalau menggalang dana adalah kalau misalnya galang dana komunitas
dalam konteks ini kan misalnya RPI adalah komunitas gitu ya, udah punya anggota sendiri, sudah ada orang-orang yang terkumpul di dalam komunitas ini sendiri. Kalau ingin melakukan galang dana di dalam komunitas atau mengajak orang-orang yang ada di dalam komunitas, itu ya sebenarnya dikembalikan ke komunitasnya. Cara apa, teknis apa yang paling nyaman. Kalau misalnya yang paling nyaman adalah ya udah keluarin aja satu rekening terus transfer ke situ, ya mungkin gunakan itu aja gitu. Tapi kalau misalnya case-nya adalah ingin menjangkau lebih luas lagi atau sebenarnya ingin mengajak bukan hanya anggota komunitas, tapi orang-orang di luar itu juga dan berharap ini bisa menyebar gerakannya ke orang-orang lain. Nah, itu memang lebih ideal pakai platform seperti kita bisa gitu. Nah, kalau terus kalau misalnya pakai foto apa, sebenarnya kalau secara umum di kita bisa itu diprioritaskan memang kalau bisa pakai foto sendiri itu akan lebih bagus pakai foto sendiri atau foto dari orang yang kita kenal lah, maksudnya source-nya kita tahu gitu. Misalnya fotonya ini foto orang-orang yang terdampak di Ternate misalnya, terus kita minta foto dari mungkin dia bukan anggotanya RPI tapi ada mahasiswanya Mas Januar misalnya punya foto itu, kita minta dari dia, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya fotonya terbatas, bisa juga sebenarnya menggunakan foto-foto ilustrasi. Tentunya dengan saya sih bisa bilang sebenarnya tidak ada standar rigid ya untuk bagaimana menggunakan fotonya, selama fotonya tidak misleading dan mendekati maksud yang kita inginkan, sebenarnya harus bisa dilakukan gitu. Jadi kayak kita misalnya kalau misalnya kita kemarin galang dana untuk bantu sembako untuk para driver ojol. Nah, itu kita cari foto ilustrasi aja. Kita cari foto ilustrasi, kita minta izin sama orangnya, walaupun foto itu sebenarnya bukan foto ojol yang lagi terdampak COVID misalnya. Mungkin itu juga fotonya dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, tapi menurut kita cukup mengilustrasikan, dan orangnya bersedia untuk fotonya digunakan, ya kita bisa pakai itu. Gitu. Dan dikasih keterangan bahwa fotonya adalah foto ilustrasi. Seperti itu sih. Jadi selama informasinya transparan, tidak misleading, harusnya sih aman-aman aja, Mas. Kurang lebih begitu. Oke, ada yang lain? Ya. Atau ada feedback dari Bang Yanuardi? Ya, saya kira mungkin ini cukup ya. Dulu saya pernah juga buat campaign ya untuk di Ternate. Saya waktu itu kumpulin uang untuk pengobatan salah seorang anak yang punya tumor mata. Cuma waktu itu saya nggak tahu kitabisa.com, saya belum tahu ya. Jadi saya hubungi aja anak-anak LDK. Biasanya anak LDK ini paling cepet deh tuh bantuin untuk sosial ini. Mereka di kejalanan kemana-mana kumpulin, dan waktu itu kita terkumpul sampai sekitar 33 juta. Saya waktu itu kepikiran, waduh hebat banget ini, bisa gitu. Kita cepet banget ngumpulin sampai 33 juta. Ini kan nggak gampang juga, tapi dengan militansi mahasiswa, anak-anak muda kan, apalagi yang di gambarnya itu memang foto yang saya foto sendiri. Jadi fotonya itu saya foto memang seizin dengan bapaknya juga, matanya memang agak bengkak, dia juga kalangan duafa. Saya ketemu sama wali kota, ketemu dengan dinas kesehatan, cuma memang tidak banyak progres dari pemerintah. Ini juga kita sayangkan ya. Kita kadang bertemu pemerintah, ini gimana Pak bantuannya, tapi terkadang agak lama, birokrasinya agak susah. Sementara ini orang sakit kan, tumor udah terus, harus cepat gitu. Akhirnya kita kumpul itu. Dan waktu itu terkumpul 30-an juta itu udah lumayan. Cuma saya kira memang mungkin pendekatan yang teknologi ini mungkin lebih efektif ya. Tapi saya kira mungkin lebih bagus kalau kita sudah punya lembaga kita, lembaga formal kali ya. Karena RPI ini kan baru berdiri nih, belum formal. Mungkin kalau kita udah jadi perkumpulan legal, kalau kita kerjasama itu mungkin lebih enak kali ya. Kira-kira begitu mungkin ya Mas Iqbal ya. Ya, alternatif lain sebenarnya mungkin RPI-nya nggak harus punya badan hukum dulu, tapi untuk penyalurannya berkolaborasi dengan organisasi yang memang sudah berbadan hukum gitu. Jadi nanti di halaman galang dananya disebut bahwa ya ini kami komunitas, kami galang dana, tapi untuk penyaluran bantuannya kami berkoordinasi dengan ada NGO A gitu ya, misalnya. Jadi lain, ya. Jadi calon donatur juga merasa lebih teryakinkan lah bahwa ini akan disalurkan dengan sesuai peruntukannya kayak gitu.
Ya. Oke, teman-teman, ada yang lain? Silakan. Atau enggak gua bro, Di mau chat nanya nih tuh bro. ada. Oh, di chat. Monggo. Pertanyaannya Kak Eka. Oh nih, baik Kak. Bagaimana, saya punya pertanyaan. Bagaimana agar kegiatan sedekah atau kegiatan berbagi kita di masa pandemi ini bisa lebih efektif? Di mana kita semua tahu bahwa kondisi sekarang adalah kondisi social distancing. Sebisa mungkin kita menghindari tempat keramaian. Sementara di beberapa tempat kita lihat proses berbagi mengharuskan pada target sedekah itu. Kita itu berkumpul di satu tempat kan. Kasihan juga kalau kayak gitu. Nah gimana tuh bro? Kalau ya sebenarnya best practice-nya memang nggak boleh ada pengumpulan massa sih. Kalau konteksnya kita bisa sendiri kan yang menyalurkan bantuan, ada yang kita bisa handle, ada yang kita punya tim program dan tim program kita yang menyalurkan bantuannya, tapi lebih banyak yang disalurkan oleh organisasi-organisasi lain partner kita. Nah, memang best practice-nya tidak ada pengumpulan massa, jadi nggak gampangnya bantuannya disalurkan langsung ke penerima manfaatnya. Kalau penerima manfaatnya ada di rumah ya berarti disalurkan langsung ke rumah gitu. Itu kalau yang kita lakukan so far sih flow-nya kita prioritaskan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menyalurkan bantuan sembako di mana, misalnya di sebuah kecamatan A gitu atau kelurahan A. Nah di kelurahan itu ya kita bagi-baginya bukan warganya disuruh datang ke kelurahan atau disuruh datang ke lapangan dan lain-lain, tapi kita minta tim lapangannya yang datengin langsung ke rumah masing-masingnya gitu, atau kita titip lewat RT-nya, nanti RT-nya yang membagikan. Contohnya seperti itu. Jadi best practice-nya memang jangan sampai ada pengumpulan massa juga gitu, karena yang kejadian-kejadian biasanya kayak gitu kan ya emang menurut saya sih praktis yang kurang tepat lah gitu kan. Biasanya kayak yang di kantor-kantor kantor-kantor wali kota atau apa gitu kan, beberapa kali diberitakan muncul kayak gitu kan, akhirnya orang-orang pada ngumpul, tiba ada pembagian sembako gratis, terus pada saling injak-injakan lah, sesak napas dan segala macam, bahkan maksudnya bahkan di luar sosial udah nggak mikirin lagi bakal ketularan COVID gitu, maksudnya udah sampai desek-desekan dan lain-lain. Itu bukan praktis yang bagus sih gitu. Jadi prioritasnya tetap dengan disalurkan secara langsung ke penerima manfaatnya atau lewat jalur-jalur distribusi yang memang sudah bisa dikontrol. Kayak tadi lewat kelurahan, dari kelurahan ke RT dan seterusnya. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya Mbak. Gini bro, gue mau nanya nih bro. Ini Ya. mungkin soal teknis gitu ya. Kan sebenarnya kalau orang bantu itu, kalau gue lihat di kitabisa.com itu kan banyak tuh. Mulai yang dari sekolah yang waktu viral kan, sekolah yang dirobohin di Depok. Ya. Ada yang sakit, dibantu. Terus ada juga yang buat ulang tahun. Yang ulang tahun terus akhirnya dia mau mendonasikan ke orang lain gitu kan. Nah sebenarnya tuh variabel apa yang membuat akhirnya orang tuh mau ikut nyumbang gitu bro? Apakah emang di isu-isu yang populer di masyarakat doang, atau di tingkat keberatan si beneficiary kita, atau tadi cuma soal kredibilitas lembaga aja gitu. Jadi variabel yang paling kuatnya di kita bisa bikin campaign itu berhasil yang mana? Dari isunya, dari lembaganya, dari influencer, atau dari memang si penerima manfaat ini sedih banget hidupnya gitu sampai perlu dibantu gitu. Ya, oke. Sebenarnya kita berangkat dari sudut pandang donatur dulu kali ya. Jadi orang berdonasi itu alasannya cuma dua hal. Satu, karena dia kenal dengan orang yang galang dana atau kenal dengan orang yang dibantu. Yang kedua adalah karena dia tersentuh dengan ceritanya. Yang bagian kedua ini termasuk di dalamnya orang-orang yang misalnya berdonasi karena pengen dapat pahala gitu, pengen karena Ramadan nih pengen sedekah dan lain-lain, itu termasuk di kategori kedua. Jadi gue ulang tadi, kategori pertama adalah orang yang berdonasi karena kenal dengan orang yang dibantu atau orang yang sedang menggalang dana atau orang yang ngajakin. Yang kedua adalah orang yang membantu karena dia tersentuh dengan ceritanya atau pengen dapat intangible benefit lah, seperti pahala, berkah dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya
dengan dua kategori ini, selama sebuah campaign punya salah satu dari dua hal ini yang kuat, itu dia akan banyak yang berdonasi. Gue ambil contoh misalnya, kalau sebuah galang dana dijalankan oleh seorang influencer, seorang artis lah gitu, yang followersnya banyak dan followersnya loyal, itu kemungkinan besar donasinya akan besar, apapun isu yang lagi dia angkat gitu. Ini contoh misalnya case tadi, kalau teman-teman familiar dengan Rahel V-nya, nah selebgram followersnya kayaknya 2 juta atau 3 juta gitu kali ya. Dia itu salah satu yang cukup sering galang dana di Kita Bisa, dan ketika dia galang dana di Kita Bisa itu isunya berbeda-beda. Pernah galang dana untuk ulang tahun anaknya, bantu organisasi anak kanker. Pernah juga yang kemarin galang dana untuk COVID, untuk bantu APD dan lain-lain. Pernah galang dana untuk sebuah rumah singgah untuk anak-anak terlantar, dan lain-lain lah. Ada banyak isu yang dia angkat, tapi semuanya donasinya cukup signifikan, cukup besar, karena ada faktor tadi, dia orang-orang yang diajakin donasi, which is followers ya, itu kenal dengan Rahel V-nya, dan mereka percaya dengan Rahel V-nya, sehingga mereka mau berdonasi. Dalam konteks yang sama, ada juga influencer yang menggalang dana untuk sebuah isu yang sebenarnya populer. Misalnya kalau di Kita Bisa, isu yang populer atau yang donasinya cukup mudah untuk menarik donatur adalah isu kesehatan. Ada juga influencer yang followersnya banyak, galang dana untuk isu yang populer, tapi donasinya kecil. Kenapa? Karena ternyata followersnya banyak, tapi ikatan dia dengan followersnya tuh nggak kuat gitu. Jadi biasanya ini kejadian di influencer-influencer atau artis-artis yang ganteng atau cantik doang, dengan segala hormat ya. Karena biasanya ya orang-orang artis-artis yang ganteng atau cantik doang ya orang banyak yang follow dia, tapi ya karena dia cantik doang gitu. Jadi biar ngelihat di Instagram gitu. Tapi ketika diajakin untuk action, tidak terlalu efektif gitu. Itu case lain. Contoh lain misalnya, untuk kalau tadi pertanyaan misalnya apakah ada level popularitas berdasarkan kategorinya, misalnya apakah galang dana untuk pendidikan lebih laku dalam tanda kutip daripada galang dana untuk kesehatan misalnya. Secara umum ada. Kalau di Kita Bisa itu biasanya rankingnya yang paling dalam tanda kutip mudah mendapatkan donasi itu untuk kesehatan, untuk medis. Kemudian kedua itu kalau ada momentum kebencanaan seperti COVID sekarang atau banjir dan lain-lain. Terus yang nomor 3 yang ada unsur religiusnya, baik itu agamanya apapun sih, maksudnya baik yang ada unsur religius Islaminya, ada unsur religius Kristen, bangun gereja dan lain-lain, selama itu ada ikatan unsur-unsur religiusnya biasanya juga cukup kencang. Terus setelah itu pendidikan, lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi memang ada level tersebut, tapi level itu juga nggak menjamin sebuah campaign akan dapat donasi banyak gitu. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan awalnya, apa sih faktor-faktor variabel-variabel yang mempengaruhi? Sebenarnya ya tadi sih dua tadi sih. Selama sebuah campaign punya unsur dari dua alasan orang berdonasi tadi, itu seharusnya campaignnya bisa mengajak orang berdonasi lah. Tentunya kalau campaignnya punya dua-duanya, terus variabelnya ada banyak yang dalam satu waktu, itu pasti donasinya akan lebih banyak lagi. Jadi misalnya dia campaignnya kategorinya kesehatan, terus ceritanya juga sangat menyentuh gitu, disebarkan oleh influencer juga, nah itu udah combo tuh, jadi donasinya biasanya tinggi banget gitu sih. Berarti prinsipnya itu sebenarnya di proses kepercayaan itu ya bro, percaya sama keterlibatan orang. Nah ini ada pertanyaan juga nih bro dari Ondo Yando. Bagaimana kitabisa.com membangun jejaring dari awal berdiri hingga dipercaya oleh para donatur untuk membantu sesama? Ini berarti proses awalnya nih. Kan memang bangun reputasi itu yang paling lama kan ya. Kalau sekarang mah kita bisa ya tinggal mengorkestrasi yang udah ada aja gitu. Dulunya gimana tuh? Ya. Oke.
Ya, mungkin gue share step-step umumnya aja kali ya. Yang pertama sih, yang pertama kan pasti pas baru mulai kan belum ada kredibilitas pasti. Um, belum dikenal juga dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan pertama adalah ya kita ketokin satu persatu ke semua organisasi-organisasi yang sudah punya kredibilitas gitu. Jadi kita datengin PMI, datengin Dompet Duafa, datengin ACT, datengin ya berbagai organisasi lah, semuanya kita datengin. Dan kita ajak menggunakan platform kita. Ada yang mau, tapi lebih banyak yang tidak mau justru pasti ya, karena kan ya belum ada namanya juga. Toh mereka jalan dengan bisnis as usual, mereka juga dapat kepercayaan dari publik, kenapa gue harus pakai punya lo gitu kan. Tapi ya itu proses yang harus dijalani lah gitu. Jadi yang pertama tadi datengin satu-satu orang-orang yang sudah punya kredibilitas. Yang kedua di awal kita juga yang kita lakukan adalah meminjam kredibilitas atau meminjam kredibilitas dan minta endorsement. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti bisa cek, saya yakin banyak yang nggak tahu sih, karena ini juga video-video di awal ya. Video-video di awal kita bisa itu sebenarnya meminjam kredibilitas. Jadi kita minta kenalan-kenalan. Kebetulan kita di awal kan kita dimentorin oleh Pak Renald Kasali. Timi, founder kita bisa juga dulunya asisten Pak Renald. Jadi Pak Renald yang mengendorse kita bisa. Jadi video-video di awal kita bisa itu ya Pak Renald memberitahu bahwa ya ini cara baru gotong royong dia jalankan oleh anak muda bla bla bla, seperti itulah. Terus Pak Renald mengenalkan kita sama orang-orang lain yang bisa mengendorse. Pak Renald kenalin ke Mbak Dian Sastro, waktu itu mahasiswanya Pak Renald juga, kenalin ke Panji Pragiwaksono, ke Oki Stiana Dewi dan lain-lain lah, kenalan-kenalannya Pak Renald gitu. Dan kita datengin, kita kasih tahu cerita nih, kita bisa seperti ini, mimpinya, visinya dan lain-lain. Karena kan kita nggak punya hal lain selain yang dijual, selain mimpi dan visi ya, belum ada yang dilakukan juga gitu. Jadi ya alhamdulillahnya beberapa karena dapat meminjam kredibilitas Pak Renald tadi, akhirnya ya mau juga gitu. Jadi jadi strategi kedua, meminjam kredibilitas dari network-network yang kita punya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat success story. Jadi karena kita baru, kita kan yang bisa kita jual itu cuma visi dan mimpi kan. Ya ibaratnya kita cuma bisa jual deck aja gitu. Semuanya di atas kertas. Tapi kalau kita mau dapetin kredibilitas yang bagus, ya kita harus punya success story. Jadi itu yang kita lakukan, misalnya kita bisa di awal ya kita datengin PMI, terus kita bilang sama PMI lagi butuh apa. Waktu itu salah satunya adalah bus donor darah supaya orang bisa donor PMI bisa mengambil donasi darah dari orang-orang lain secara mobile. Nah kita bilang sama PMI, Mas Mbak, ini kita bisa semua yang handle galang dananya, kita akan bawain donasi sekian, kita targetnya bawain donasi sekian dan bisa beli satu bus donor darah untuk PMI. Itu dari itu kita berdarah-darah lah prosesnya. Ngumpulin waktu itu 100 juta, itu lama banget. Ngumpulin 100 juta 6 bulan lebih kayaknya, dengan event, dengan apa segala macam semua kita kerjain. Tapi once itu jadi, kisah sukses itu yang kita kemas, kita sebarkan lagi ke publik, bahwa ini adalah hasil gotong royong donasi via Kita Bisa, salah satu success story kita gitu. Sehingga orang dan itu kita recall berulang-ulang, sehingga orang lama-lama nempel bahwa oh ternyata kita bisa menghasilkan sesuatu ya gitu, bukan cuma anak-anak muda so asik mau bikin website doang gitu. Ada real impact-nya. Terus kita bikin success story lain, kita amplify lagi, kita ceritakan lagi gitu, berulang-ulang, sehingga orang nempel bahwa memang ini ada hasilnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa lagi ya? Yang keempat adalah catching up momentum. Jadi salah satu yang membangun kredibilitas Kita Bisa dan ngangkat Kita Bisa awareness-nya cukup tinggi biasanya adalah momentum-momentum tertentu. Kayak misalnya tahun 2015 atau 16 itu ada kejadian pas Lebaran, itu ada masjid Tolikara di Papua dibakar oleh oknum. Kemudian waktu itu Panji Pragiwaksono
bikin tulisan lah, intinya ya ini harusnya tidak kejadian, harusnya kita tetap toleran dan lain-lain, dan akhirnya kita inisiatif untuk ngajakin Panji melakukan galang dana. Dan waktu itu saya ingat banget H+2 lebaran, H+1 lebaran, jadi kita semua lagi lebaran semua di rumah masing-masing, tapi kita harus bikin galang dana itu. Tapi galang dana itu juga yang dalam dalam 3 hari kalau saya nggak salah itu terkumpul 100 juta atau 200 juta, saya lupa persisnya, tapi ada ratusan orang yang berdonasi gitu, dan itu yang akhirnya mengangkat kredibilitas kita bisa. Terus kita cari momentum-momentum lain pun seperti itu, ketika ada kejadian-kejadian lain yang membutuhkan galang dana sosial, kita tap in di situ dan kita kredibilitasnya naik lagi, jadi trustnya donatur meningkat terus gitu. Sama yang terakhir mungkin poinnya udah berapa tuh? Udah 4 kayaknya. Satu lagi poin terakhir adalah berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah punya trust duluan gitu. Jadi berkolaborasi dengan influencer, berkolaborasi dengan NGO yang sudah dipercaya duluan, berkolaborasi dengan pemerintah, itu yang akhirnya juga meningkatkan kredibilitasnya kita bisa. Itu mungkin umumnya sih gimana kita bisa membangun jejaring dari awal sehingga dipercaya donatur. Oke, prosesnya panjang juga ya. Tapi cantolan pertamanya bagus, Pak Renal ya, yang kredibilitasnya udah oke. Ya itu cukup membantu lah, walaupun membantu buka pintu doang sih. Karena banyak juga yang Pak Renal kenalin, kita datang ya habis itu langsung ditolak mentah-mentah. Itu banyak banget. Usaha ya bro. Ini ada pertanyaan teknis nih dari Eka nih bro. Jadi kata dia nih, terkait pasar murah yang banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, mungkin tujuannya ingin membantu, tapi lagi-lagi teknisnya masyarakat harus datang berbelanja. Kira-kira ada nggak cara untuk mengkritisi agar pemerintah paham, atau setidaknya cari cara biar masyarakat terbantu tapi nggak harus keluar rumah, misalnya berkumpul di suatu tempat. Nih teknis nih. Terus terang, saya sih nggak merasa punya kapabilitas untuk menjawab ini ya. Maksudnya soalnya ini kan lebih ke gimana mengkritisi pemerintah ya. Saya nggak tahu juga sih gimana. Maksudnya bukan mengkritisi pemerintahnya, tapi gimana cara efektif ngasih tahu pemerintahnya. Nah itu saya nggak tahu juga sih gimana cara efektif. Lanjut, ada lagi mungkin yang lain pertanyaannya. Seru nih ngomong sama Iqbal nih. Kalau belum ada, saya satu lagi nih Mas Iqbal. Monggo. Menarik, seru. Nah, Mas Iqbal, itu kan kalau di influencer atau YouTuber, sekarang kan nomor 1 Indonesia Atta kan? Atta Halilintar, yang kedua Ria Ricis, kemudian lanjut terus siapa lagi sampai ke banyak lah itu ya. Nah, itu kan YouTubernya ya. Wildansa juga termasuk. Lanjut. Nah, itu kan beberapa influencer tuh. Nah, kalau dalam konteks donasi ini kalau kita lihat nih, influencer urutannya siapa aja sih nih yang paling top gitu. Kalau dia dia endorse atau dia campaign itu, wah orang mau nih urutan-urutannya gitu. Kalau persisnya saya sih harus lihat data sih, Mas. Tapi kalau yang umum sih sebenarnya beberapa yang dia engagement-nya sangat tinggi, followers-followersnya tuh percaya banget dengan influencer ini, sehingga kalau diajakin donasi mereka bisa menggalang dana cukup banyak. Itu beberapa nama, contohnya Rahel V-nya, terus Arif Muhammad, siapa lagi ya? Nah, kemarin itu almarhum Didi Kempot juga strong. Kemarin almarhum Didi Kempot sempat konser terakhir dia itu konser charity sama Kompas TV live streaming, galang dana via Kita Bisa juga, dan itu dalam satu konser itu ngumpulin 7 miliar kalau saya nggak salah dari para sobat ambiar seluruh Indonesia. Jadi kebaikan yang luar biasa lah buat almarhum Didi Kempot. Di luar itu Rahel V-nya, Arif Muhammad, Didi Kempot, siapa lagi ya? Saya harus lihat datanya sih Mas, kayak saya nggak terlalu. Tapi kalau di Kita Bisa sendiri memang ada satu tim khusus yang
menghandle influencer-influencer ini. Jadi ada tim influencer, mereka tugasnya adalah menservis atau memfasilitasi influencer-influencer yang mau berbuat kebaikan gitu. Tapi beberapa nama yang saya ingat top nama itu yang tadi lah gitu. Di luar itu memang jumlah followers itu tidak menjamin apakah dia, kalau konteksnya menggalang dana, apakah dia bisa menggalang dana yang dengan jumlah yang tinggi gitu, karena pengaruhnya juga dengan profil followers ya kan. Mungkin ada influencer-influencer yang followersnya mungkin engagementnya tinggi tapi buying powernya tidak ada gitu. Mungkin followersnya anak-anak, sehingga kalau kita ekspektasi mereka berdonasi juga belum punya uang gitu kan, misalnya. Atau ada juga followers yang tadi saya sempat singgung, bahwa ya mungkin mereka di follow karena tampilan aja, sehingga ketika diajakin action tertentu nggak terlalu engage ternyata. Gitu Mas. Ya. Kalau Panji itu masih termasuk banyak ya, yang ini ke dia ya, yang ikut ya berdonasi ya. Panji termasuk banyak, tapi tergantung momen sih. Jadi kayak waktu itu yang Tolikara itu kan cukup tinggi ya. Setelah itu dia beberapa kali galang dana juga untuk yayasannya Kita Kuning. Tapi mungkin ada pengaruh juga karena dia nggak terlalu mempromosikan secara gencar. Pengumpulannya nggak sebanyak yang sebelumnya gitu. Oke, ya, siap. Mungkin yang lain lagi. Ya silakan teman-teman. Mulai semakin terbatas nih. Iya. Ada lagi? Bro, Mbak Siti atau Mbak Widya atau Mbak Dia nih, atau inilah gue nanya deh. Selama perjalanan karir lo nih di kitabisa.com, peristiwa apa yang menurut lo tuh paling mengena buat hidup lo tuh pas lagi melakukan penggalangan dana dari sekian banyak isu kita bisa gitu? Apa ya? Apa semua berkesan? Keren juga. Mungkin salah satunya adalah tahun 2016 ya, 2016 itu jadi gue pertama kalinya bikin birthday fundraising di Kitabisa. Jadi birthday fundraising ini kan idenya sebenarnya gue adaptasi dari luar negeri ya. Di luar negeri ada NGO namanya Charity Water. Mereka punya salah satu strateginya ngajakin orang-orang melakukan birthday fundraising. Dan waktu itu gue ngeliat di Indonesia birthday fundraising dengan online platform, dengan platform galang dana online itu belum ada, dan gue coba inisiasi untuk kemudian, jadi buat gue pribadi untuk kemudian jadi kampanye Kita Bisa. Nah waktu itu gue galang dana untuk namanya Siti. Itu anak umur 5 tahun, dia punya kanker retinoblastoma, kanker mata. Dan kerjasamanya, dia salah satu binaan yayasan komunitas Taufan namanya. Terus kebetulan untuk saya pribadi nggak pernah ngerayain ulang tahun sebenarnya. Jadi nggak ada budaya ngerayain ulang tahun di keluarga saya, tapi karena pengen birthday fundraising ini buat bantu CCT ini, ya udahlah kita rayain dengan cara si birthday fundraising ini. Dan waktu itu sih alhamdulillah terkumpul 7,5 juta ya, 7,5 juta bantu untuk pengobatan, dan waktu itu diajak nih sama yayasan komunitas Taufannya untuk datang ke rumah Siti, dan kebetulan memang Siti dan orang tuanya ini tinggalnya mereka pemulung, tinggalnya persis di belakang TPA, jadi di daerah mana ya saya lupa persisnya, kayak Sleepy agak ke sana gitu, itu ada TPA, bener-bener tempat orang buang sampah. Di belakangnya, di belakang tumpukan TPA itu ada beberapa rumah petakan si pemulung-pemulung itu, dan salah satunya orang tua dan Siti tinggal di situ. Dan waktu itu kita beliin sepeda juga karena Siti pengen banget punya sepeda, dan beliin sepeda, kasih ke dia happy banget, ngobrol sebentar dan lain-lain. Itu berkesan banget sampai terus kira-kira 2 bulan kemudian dapat kabar bahwa Siti meninggal gitu. Dan itu yang
bikin ngerasa bahwa kalau anak-anak dengan kanker stadium 3 atau 4 itu kan memang kemungkinan dia bertahan hidupnya, survival rate-nya itu kecil ya, secara medis. Jadi biasanya yang dilakukan adalah ya kita berusaha untuk memberikan dia rasa bahagia sebelum dia meninggalkan dunia lah kasarnya gitu. Dan waktu itu sih alhamdulillah cukup, ya gue sih merasa berhasil ya waktu itu bikin satu momen bahagia lah buat dia sebelum dia meninggalkan dunia. Nah, tapi setelah itu yang juga berkesan dari situ akhirnya estafet lah gerakannya, jadi orang-orang pada melakukan birthday fundraising yang lain juga gitu, sampai ke artis-artis juga pada ikutan birthday fundraising, dan sampai sekarang masih banyak orang yang melakukan birthday fundraising di Kita Bisa gitu. Jadi itu mungkin salah satu momen yang cukup berkesan lah ya, balik ke pertanyaan yang tadi ya. Luar biasa gitu. Dan tentu juga gue anjir sedih gue dengernya. Gimana yang lain teman-teman? Ini lagi pada kelaparan kayaknya suaranya nih. Iya, menarik nih. Ada satu lagi nih sambil nunggu yang lain nih, Mas Wildan. Boleh dah. Saya penasaran banget soalnya nih, ini penting banget nih topik topik sharing kan, berbagi nih. Nah, kan kalau Kita Bisa ini kan kelihatannya lembaga yang berbagi nih ke umat gitu ya, ke rakyat, ke publik siapapun yang membutuhkan. Kalau dalam Islam itu kan kita meyakini bahwa orang yang berbuat baik itu kan pasti dapat hal-hal tertentu lah dalam hidupnya, bisa jadi keberkahan dalam rezeki, kemudahan dalam jaringan, atau kesehatan dan lain sebagainya. Nah, menurut pengalaman Mas Iqbal nih, mungkin bisa sharing nih secara personal apa aja sih pengalaman-pengalaman. Mungkin juga ada spiritualnya atau apa yang bisa dibagi kita nih, biar kita nih tambah rajin nih bersedekah, Mas Iqbal nih. Oh, ya. Apa Mas ya? Saya agak terus terang kalau pertanyaannya kayak gitu, saya sih nggak punya momen-momen spesifik yang ibaratnya menunjukkan keajaiban sedekah gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih memang di luar pekerjaan dan juga menggunakan produknya Kita Bisa, menggunakan aplikasi Kita Bisa, itu memang punya habit untuk sedekah tiap hari gitu. Jadi tiap bulan saya ngisi di Kita Bisa, itu kan bisa ngisi kayak walletnya gitu ya, dompet kebaikan. Terus dari situ tiap pagi udah yang saya lakukan adalah ya sedekah aja tiap hari gitu, 10.000 gitu. Karena kan kalau di Kita Bisa, di aplikasi Kita Bisa, kita tinggal nyari, pilih, klik, taruh 10.000, otomatis potong dan seterusnya. Dan itu sih habit yang saya lakukan ya. Kemudian impact-nya terhadap kehidupan sih secara umum, satu sih kalau saya pribadi yang bisa saya kontrol adalah ya setidaknya saya cukup optimis lah gitu, bahwa ada satu amalan yang dipegang dan bisa harapannya bisa menjadi, ini kalau pakai bahasa agamanya nih, bisa jadi hujah gitu, bisa jadi pembela kita nanti di akhirat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sih, di luar itu sih saya merasa ya mungkin nggak ada momen-momen spesifik yang gimana ya, tapi mungkin terasa banyak hal yang jadi mudah aja sih dalam hidup gitu. Yang kayaknya kalau ngelihat dari dari effort diri sendiri gitu, pakai hitung-hitungan dunia mah kayaknya saya nggak pantas dapat itu gitu. Kayaknya nggak semudah itu, harusnya hidup saya nggak semudah itu gitu. Jadi mungkin itu salah satunya karena sedekah-sedekah yang dilakukan sih. Di luar itu terus terang saya sih belum bisa recall ada momen-momen spesifik ya. Gitu Mas. Iya. Saya ada pengalaman nih kan Mas Iqbal. Biasanya nih saya ingat dulu waktu masih kuliah S1 di Unhas nih. Waktu itu saya dapat beasiswa sekitar 600.000, beasiswa kerusuhan nih.
Jadi ceritanya beasiswa kerusuhan sama beasiswa apa gitu dari kampus, 600.000. Terus satu ketika nih, di satu malam, ada ibu-ibu, Ba'da Tarawih nih, ibu-ibu datang ke saya, bilang, Dek, Ibu nggak punya uang, Dek, bantuin, Dek. Saya langsung bilang, Bu, tungguin ya, Bu. Saya ke kosan, saya kasih duit, langsung saya kasih gitu. Saya itu pulang. Besok malam datang lagi ibunya. Dek, Ibu duit yang kemarin tuh, Dek, hilang pas Ibu turun dari angkot. Aduh, saya udah mulai ada curiga kan, tapi saya berupaya ngilangin dulu perasaan itu, karena ini bulan Ramadan nih kan. Akhirnya saya bilang, Bu, tunggu dulu ya, saya kesana lagi, saya kasih lagi, Bu, ini ya, nggak bisa banyak tapi ada nih. Nah, pasca selesai Ramadan itu, alhamdulillahnya saya dapat beasiswa tiap bulan itu 250.000 selama 3 tahun. Padahal kalau dipikir waktu itu saya ngeluarin nih, momen kayak gitu, momen yang langka kayak gitu tuh, itu saya ngeluarin, taruhlah mungkin 300.000 doang nih, 300.000, 200.000 pertama, terus yang kedua 100. Nah, terus setelah itu dalam 3 tahun berturut-turut dapat lagi tuh per bulan 250. Yang tadi kata Mas Iqbal itu, kita nggak nyangka-nyangka banget tapi bisa gitu. Pernah juga yang lain lagi nih, mungkin sekedar sharing buat kita nih biar sama-sama terus bergiat untuk kebaikan nih. Pernah satu ketika juga tuh ada yang minta sumbangan dari Palestina gitu ya, kan banyak banget kan saudara-saudara kita Palestina yang ke sini gitu. Terus saya sebenarnya nggak punya duit tuh, tapi saya reka-reka aja nih, kemungkinan nih kalau menjelang Idul Fitri itu kan kita PNS nih, pasti kan ada aja tuh gaji-gaji apa namanya tuh, ya, tunjangan-tunjangan lah. Akhirnya kemudian saya nyumbang tuh. Itu waktu itu tuh Mas Iqbal termasuk lumayan juga, nggak banyak sih bagi orang yang duitnya banyak, tapi waktu itu sekitar 7 juta tuh. Terus saya dikasih gelas, satu gelas unik gitu. Nah, setelah itu saya langsung pasrah ya deh. Sebelumnya nih, 1 atau 2 bulan sebelumnya, saya tes S3 di UI, gagal S3-nya. Padahal tuh saya udah nginep di Margo Residence, Mas Iqbal. Tuh depannya UI, Margonda tuh. Ada apartemen tuh, udah nginep di situ, biar semangat nih. Kalau ujian nih bisa lulus, itu artinya nggak lulus. Tapi waktu Ramadan datang, terus saya ya udah deh, saya nyumbang aja deh, Allah pasti tahu deh. Kalau saya nyumbang, ini kan duit juga dari Allah juga, apa yang penting saya berusaha terus. Akhirnya setelah saya ngasih itu, bukan maksudnya ria atau apa ya, saya ngasih itu, nggak lama setelah itu tes UI, saya masuk. Tanpa saya harus nginap dulu di apartemen dekat UI, saya dari Jakarta Pusat tuh naik kereta, lulus juga. Jadi pengalaman personal kayak gitu, mungkin bukan success story ya, semacam mungkin apalah story-story yang mungkin bisa kita sharing, itu cukup bagus itu buat kita bergiat. Termasuk tadi yang bagus banget dari Mas Iqbal tadi soal bersedekah 10.000 tiap hari itu kayaknya mungkin kita perlu menggiatkan bareng-bareng kali ini ya, gimana caranya biar kita nih bersyukur dengan cara untuk bersedekah. Kita nggak usah takut akan nggak ada rezeki atau apa, karena saya ingat juga dulu ada satu kisah juga nih, itu kisahnya tuh Imam Syafi'i ya. Nah ini kita ke Islam dikit nih. Nah Imam Syafi'i itu pernah dia ngelihat anaknya tuh mimpi basah kan, mimpi basah anak laki-laki nih. Kemudian nggak lama setelah itu dia nikahkan anaknya, kemudian udah nikah nih kan, orang-orang nanya, Imam itu kan anak kamu belum kerja tuh, gimana dia nanti membiayai keluarganya? Tapi jawabannya Imam Syafi'i itu satu, yang saya ingat banget sekarang nih. Jawabannya itu ar-rizqu 'ala Allah, rizki itu di sisi Allah. Jadi benar juga tuh. Jadi dengan yakin bahwa kita ini hidup ini kan semua yang kita dapat, kesehatan, pendidikan, akal, semua kan rezeki dari Allah tuh. Nggak mungkin lah kalau kita berusaha Allah nggak akan kasih, pasti ada aja gitu ya, pasti ada aja, yakin banget gitu. Jadi keyakinan itu tuh bisa mendorong kita buat terus berbagi dalam hal apa yang kita punya itu. Mungkin tuh sharing dikit doang nih, Mas Iqbal. Mantap, Mas Yanuar. Oke, mantap ini ya, Bang Yanuardi ini juga nih. Ya kayak karena waktu terbatas, mungkin ada gak closing statement dari Bro Iqbal nih, buat memotivasi atau enggak menyarankan apa gitu buat teman-teman di sini? Ya, ya mungkin terakhir kalau dari diskusi tadi kan sebenarnya definisi sedekah juga bisa kita perluas ya. Sedekah tidak harus
dalam bentuk kita ngasih uang, tapi juga bisa kita sebagai orang yang menginisiasi gerakannya, kita bisa sedekah dalam bentuk kita nyebarin inisiatifnya, ngajakin orang, kita bisa bantu ikut ngedesain apa segala macam. Intinya sedekah sebenarnya ada banyak jenisnya, dan mungkin itu salah satu yang paling bisa kita lakukan sekarang ya, punya habit, punya kebiasaan bersedekah. Ya minimal kalau misalnya kita mau paling gampang, tadi salah satu yang saya lakukan, mungkin nggak harus 10.000, bahkan kalau di kita bisa, kalau pakai aplikasi itu bisa donasi minimal 1.000. Jadi bisa aja kita punya kebiasaan donasi 1.000 setiap hari. 1 bulan modalnya cuma 30.000 gitu. Jadi kalau kita melakukan itu, dan bayangkan sebenarnya satu Indonesia itu melakukan itu, katakan misalnya cuma 10%-nya aja, 10% populasi gitu ya, 10% populasi kita berarti kira-kira berapa, 20 juta lah ya, 20 juta orang setiap hari berdonasi 10.000, itu ada 200 berapa tuh hitungannya, 200 miliar ya, 200 miliar yang bersirkulasi untuk kebaikan setiap hari gitu. Harusnya sih semua masalah sosial di Indonesia bisa selesai gitu. Jadi kita sih mulai dari yang bisa kita lakukan aja, punya kebiasaan baik dalam bersedekah apapun itu bentuknya, bisa kita lakukan dari sekarang. Siap, Itu Wildan. Mantap bro. Ya, ini udah di ujung akhir. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang terlibat dan berpartisipasi. Tetap semangat, jangan menyerah, bahwa berbuat baik itu di kondisi susah apapun kita harus berbuat baik, intinya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah bosan lagi, nanti kita akan ada diskusi-diskusi rutin yang akan diinisiasi sama Rumah Produktif Indonesia. Nanti tungguin aja infonya gimana. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi, mungkin Bang Yanwardi ada penutup. Baik, terima kasih Bang Wildan. Terima kasih juga buat Mas Iqbal, ini sangat mencerahkan ya, kita bisa dapat pengetahuan baru dan bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan hikmah dari penjelasan Mas Iqbal tadi, dan dipandu oleh host yang sangat luar biasa nih. Saya kebayangin kapan-kapan Mas Wildan kita bikin yang live streaming lah ya, biar lebih banyak orang melihat, dan bentuknya mungkin lebih santai, bisa dua orang atau mungkin 3 orang, atau mungkin bikin satu orang juga bisa gitu ya, biar manfaat dari sharing-sharing kayak gini bisa banyak hal. Saya atas nama RPI mengucapkan terima kasih untuk Mas Iqbal Haryadi. Kita doakan mudah-mudahan Mas Iqbal mendapatkan kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam kesehatan, kemudahan dalam karir, dan kemudahan dalam berbagai hal lainnya. Kemudian juga dengan Mas Wildan, mudah-mudahan juga mendapatkan itu semua. Rambutnya masih keren tuh, masih ganteng kan? Kayaknya mau dipanjangin terus tuh ya. Ya, biar kayak Tarzan Mas. Saya juga nggak potong-potong rambut nih, soalnya mau potong rambut juga agak ngeri-ngeri sedap juga. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan berkah, dapat kebaikan ya. Dan nanti kita akan lanjut pada sesi selanjutnya lah. Nanti setelah ini recording ini akan dipublikasikan juga di YouTube Rumah Produktif Indonesia, yang teman-teman bisa ngelihat di situ bagi yang nggak sempat, atau mungkin juga nanti kalau sudah tayang di YouTube-nya langsung kata Mas Iqbal tadi itu harus di-share juga, jadi dengan cara bersedekah lewat sharing, lewat ngajak yang lain untuk nonton gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.